Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup yang memberkati kami. Kami percaya ya Tuhan. We believe in you. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang nyata atas kami. Dan pada saat ini adalah bukti kebaikan-Mu untuk kami. Kami siap belajar firman-Mu Tuhan. Dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami dan memberkati kami. Engkau menguasai setiap hati kami. Engkau menguasai ruangan ini. Engkau menguasai segala yang ada pada saat ini Tuhan. Dan Kau berkenan untuk kami benar-benar datang memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Dan mencari kebenaran di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini berkat-Mu Kau nyatakan atas kami. Kami bersyukur Tuhan berkat-Mu Kau limpahkan atas kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami menikmati berkat yang dari Engkau. Kau layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan. Aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling padaku. Ini krusial di sini ya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara, firman Tuhan ini atau surat ini, menurut saya ini adalah sebuah curahan hati atau curhatnya Paulus ya, yang dicurhatkan kepada Timotius pada waktu itu. Ini adalah tersirat ada kesedihan hati Paulus pada waktu itu, di mana ada beberapa orang yang meninggalkannya. Dan ini juga kesedihan hati betapa cukup banyak murid-murid yang dilayani oleh Paulus. Namun tidak banyak di antara mereka yang mau berkunjung. Karena mereka mungkin malu dan lain sebagainya. Paulus ada dalam situasi, Paulus ada dalam situasi yang membutuhkan dukungan ketika ada di dalam pergumulan. Paulus pribadi yang pada saat itu benar-benar membutuhkan teman bicara. Membutuhkan teman untuk dibagi kesedihan. Dan di sini tertulis ya, sangat jelas tertulis tadi ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ini orang-orang pilihan sebenarnya. Tapi itu pun juga dalam tanda kutip meninggalkan Paulus. Tidak mau datang. Tapi ada yang luar biasa di sini, ada keluarga Onesiforus. Ini ditunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar membuat Paulus mengalami kesegarannya, menyegarkan hati ya. Karena saat itu kan sedih sekali. Di dalam penjara sendiri. Dan nggak ada teman ngobrol dan sebagainya. Tapi ada orang yang datang dan itu menyegarkan. Dan ini akhirnya ditulis kepada Timotius. Saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa waktu lalu saya mencoba memahami cukup banyak sekarang
anak-anak Tuhan ya yang mengalami anxiety ya. Itulah pokoknya. Kecemasan ya. Kecemasan yang berlebihan kadang gitu. Bahkan kecemasan yang berlebihan kadang tidak beralasan dan akhirnya mendorong orang itu untuk yang paling sederhana, yang paling biasa dilakukan adalah mencari psikiater. Dan ketika mencari psikiater, akhirnya mencari obat penenang. Nah, itu masih oke lah gitu kan. Ada yang berdoa tapi masih saja psikiater dan obat. Namun juga untuk orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus cukup banyak juga ya. Di UNES ini saja sudah 2 mahasiswa, ada 1 anak remaja itu kan di wilayah sini yang mengalami itu dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan hidup sendiri. Saudara, karena kalau salah satunya hal itu terjadi karena saya yakin sekali tidak adanya support system yang bagus sehingga dia memilih keputusan tersebut. Dan puji Tuhan di tengah ketidakpedulian beberapa murid-murid Paulus ya, tapi masih ada beberapa murid Paulus yang peduli sehingga Paulus tetap bersemangat untuk melayani. Oleh karena itu teman-teman, support system itu penting ya. Saudara, belajar tentang support system, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Jadi setidaknya dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari. Bicara tentang support system ya. Yang pertama, Paulus mengajarkan kepada kita tentang support system ini adalah ketika kita berkomunitas, ketika kita berkeluarga, ketika kita berelasi ya, ketika kita berelasi, yang pertama ini adalah masing-masing kita harus memiliki yang namanya belas kasih. Ya. Kita perlu memiliki yang namanya belas kasih. Ini ayat yang saya di sini dituliskan ya, terkenang. Jadi ketika Paulus menuliskan ini ada satu statement tulisan ya, atau statement tulisannya itu ayat 15 ini ya. Ayat 15 ya, kita lihat. Oh bukan, ini bentar di atas ini. Oh ya, ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oh bentar, bukan ini. Oh ya, maaf, ayat 4-nya. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Saudara, ini Paulus menuliskan kepada kepada Timotius pada waktu itu, mengingatkan bahwa saat kamu menangis ya, aku terkenang. Maksudnya di sini Paulus menunjukkan bahwa Timotius itu memiliki belas kasihan begitu besar. Begitu mengasihi Paulus. Sampai Paulus mengatakan, apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam sebuah persahabatan kita, di dalam komunitas kita bersama-sama. Kesungguhan hati kita ya untuk menjadi sahabat, kesungguhan kita sebagai sahabat yang peduli, itu harus dilandasi dengan yang namanya belas kasih. Ini penting sekali saudara-saudara. Kita memang bukanlah pribadi-pribadi yang sempurna. Ketika Paulus melayani juga bukan banyak orang yang sempurna pada waktu itu. Tapi setidaknya Paulus menunjukkan bahwa Timotius adalah contoh pribadi yang memiliki belas kasih dalam hal berelasi. Saudara, belas kasih yang dimiliki oleh Timotius itu rupanya menjadi support, menjadi pendukung keberanian, menjadi pendukung Paulus untuk tetap survive. Tentunya yang pertama itu adalah Tuhan ya. Oke, kita tidak bisa menolak itu. Tapi hal-hal yang praktis, yang bicara tentang kita, sekitar kita, ini belas kasih penting sekali. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi saya sampaikan belas kasih. Paulus melihat dengan jelas akan belas kasih muridnya yaitu Timotius, hingga membuat Paulus teringat dan terus mendoakan ketika mengetahui ada orang yang mengasihi ya. Ketika mengetahui ada orang yang mengasihi kita atau kita kasih oleh rekan yang dikasih oleh rekan kita, ini akan menciptakan suasana yang positif ya. Ketika kita mengetahui ada orang yang mengasihi kita,
ada orang yang mempedulikan kita. Ini membangkitkan suasana di sekitar kita itu vibe-nya itu vibe positif. Wah, aku dipedulikan. Coba teman-teman ketika kita dalam berkomunitas, setiap kita, teman-teman mimik wajahnya kepada temannya itu jengkelin terus. Kan nggak nyaman. Dan praktek. Nggak usah praktek, diingat saja. Oh iya ya, aku pernah ya. Ternyata aku pernah ya. Nggak enak loh. Ketika hal itu terjadi, vibe-nya tuh udah nggak enak. Kalau saya di rumah ya, ketika anak-anak kami itu sudah mulai bermuram durja ya, itu vibe-nya sudah nggak nyaman. Saya pun belajar mempersiapkan firman ataupun belajar mengerjakan disertasi itu pun rasanya nggak nyaman. Rasanya ingin pindah ke atas. Bukan ke surga, bukan. Tapi ke lantai 2 atau ke lantai 3 atau ke lantai 4. Pindah ke atas. Belum pindah folder. Pindah ke atas. Ya. Jadi teman-teman, belas kasihmu kepada sahabatmu itu menimbulkan vibe yang positif. Ketika kamu ada teman yang ada dalam pergumulan, tunjukkan belas kasihmu. Saya yakin itu menolong dia untuk survive. Ya. Vibe-nya positif, belas kasih. Saudara, di dalam penerapan kita ya, jangan berpura-pura ketika kita ada dalam pergumulan kepada teman kita. Kalau memang nggak senang, sampaikan saja. Ya. Tapi dengan kasih ya, komunikasikan harapanmu. Kamu mbok rasa cemburu toh, gitu kan? Kok cemburu terus ngapain? Nah, dan sebagainya. Itu supaya tahu sebenarnya itu ada apa, sehingga akhirnya sama-sama kita menunjukkan belas kasih dan menghasilkan vibe yang positif. Jadilah sahabat yang memberi manfaat dan tidak jadilah sahabat yang memberi manfaat dan tidak didasari akan mendapatkan manfaat. Jadi gini. Jadi maksudnya jadilah sahabat yang memberi manfaat dan tidak didasari akan mendapatkan manfaat apa dari relasi tersebut. Maksudnya ini bulat ini. Iya, apa adanya dan bukan ada apanya. Jadi kalau kalian bersahabat, ya bukan bersahabat lu bisa kasih gua apa, bukan. Tapi apa yang bisa aku beri buat lu. Inilah sebuah persahabatan itu harusnya begitu. Kalau kita menjadi persahabat, dalam menjalin persahabatan, lu bisa beri gua apa, itu toksik banget. Apalagi dalam persahabatan, pinjam 100 dong. Wah, itu toksik banget itu. Pinjam 100, setelah itu nggak jadi sahabat. Saya seringkali ngomongin kepada orang lain, lebih baik kau membenci aku dengan aku tidak memberimu 100, tapi kamu akan membenciku paling lama 1 bulan. Setelah itu kita akan baikan. Daripada aku memberimu 100, akan menghasilkan kebencian yang lebih lama lagi. Karena kamu akan menghindar dariku karena nggak mengembalikan 100. Loh iya loh. Lebih baik aku mengatakan tidak. Kamu jengkel cuma sebentar. Ya. Daripada aku memberi, aku jengkelnya lama. Bukan. Orang itu agak jengkel karena menghilang ya. Ya benar teman-teman. Belas kasih. Kalau memang ada beri, kalau enggak ya udah. Jadi yuk kita menjadi sahabat-sahabat yang tidak toksik ya, toksik ya. Benarnya toksik ya, bukan toksik ya. Belas kasih ya. Dengan belas kasih kita seperti Paulus melihat di dalam diri Timotius ternyata menyegarkan hati. Bahkan tidak hanya Timotius saja yang menyegarkan hatinya dengan penuh belas kasih tadi itu, selain Timotius tadi di ayat 15 tadi ada Figelus dan Onesiforus yang berulang-ulang menyegarkan hatiku. Jadi rupanya yang bisa datang itu cuma Onesiforus tak. Forus ya itulah. Oh bukan virus ya. Onesiforus ya. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ya tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi rupanya yang berkunjung tuh cuma ya Timotius sama Onesiforus ini. Ya bukan virus ya. Onesiforus ya.
Ini menyegarkan. Ada belas kasih. Ya, kami dalam membangun pelayanan ini, kami selalu landasi dengan yang namanya belas kasih. Jadi kami berusaha untuk memperhatikan setiap pergumulan teman-teman, sekalipun kadang ya cuma bisa mengajak berdoa, gitu, mengajak berdoa. Tapi lihatlah teman-teman, kadang kan kami mengajak ketemu satu-satu, terus kadang berdua dan sebagainya. Maksudnya apa? Untuk kita bisa ngobrol, deep talk, dan apa ya, bersama memangkas hal-hal yang tidak oke sehingga menjadi oke dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa hal itu dilakukan? Karena ini adalah salah satu wujud belas kasih yang Tuhan percayakan, dan ini kami praktekkan. Dan saya berharap juga teman-teman semuanya pun akan mempraktekkan. Ketika ada temanmu yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya datang dengan penuh belas kasih, sampaikan kebenarannya. Dan datang untuk memberi yang terbaik, bukan datang untuk mendapatkan, tapi datang. Jadi sebenarnya begini, ini hanya masalah kata sebenarnya. Ketika kita datang untuk memberi, sama-sama datang untuk memberi, sebenarnya kita mendapatkan. Tapi kalau kita datang untuk menerima, ini untuk menerima malah menjauh. Kan sama-sama ingin menerima, sama-sama menerima. Tapi kalau datang untuk memberi, sama-sama menerima. Aku melihat rumus ini ternyata benar, datang untuk memberi, akhirnya dapat semua. Kalau ingin menerima, ini nggak mau menerima, ya ini nggak mau beri, akhirnya begini kan, menjauh. Belas kasih, datang untuk memberi. Prakteknya begitu. Yang kedua, teman-teman, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan, penguatan. Ya, penguatan. Ayat 6, ya, ayat 6 dikatakan sebagai berikut. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, penguatan. Jadi saudara, ketika kita menjadi sahabat, ketika kita berelasi, ketika kita berkeluarga, saling menguatkan itu penting. Encouragement, ya. Ayat 6 di penguatan Paulus kepada Timotius, tetaplah melayani dengan karunia yang ada. Terus ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena teman-teman kan, teman-teman mengetahui bahwa Timotius itu adalah pribadi yang sebenarnya masih juga belum berani-berani amat sebenarnya itu ya. Karena masih muda usianya itu, dia masih belum merasa yakin dengan dirinya. Tapi ini dikuatkan. Paulus yang dalam dirinya butuh penguatan, sebagai sahabat yang saling memberi tadi, Paulus memberikan penguatan juga kepada muridnya, yaitu Timotius. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, penguatan yang dipercayakan atau penguatan yang dimaksud di sini adalah penguatan untuk meyakinkan setiap pribadi, setiap sahabat kita bahwa Tuhan ada di dalam pihak kalian, dan Tuhan menolong kalian untuk melayaninya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Saudara, Paulus memberikan penguatan mengingatkan untuk pelayanan. Ya, puji Tuhan, dalam kesempatan ini ketika Tuhan percayakan kami untuk melayani, ini kelihatan di sini memang sedikit ya. Nanti kalau kelihatan cukup banyak itu kalau ngumpul itu, ya setidaknya tanggal 8, 9, 10 nanti kan ngumpul ya. Itu kan cukup banyak nanti ya ngumpul. Ya, masing-masing itu kita berikan penguatan untuk melayani. Ya, ada yang kita ingatkan ketika sudah diberkati begitu luar biasa, saya ingatkan hati-hati dengan berkat Tuhan yang ada ya. Jangan sampai
beralih fokus ya. Jangan sampai kesempatanmu membagikan kabar baik itu tertutup karena kesibukanmu. Tetap memberitakan kabar baik, tetap memberitakan kabar baik. Saudara, seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, saat ini kita punya komitmen ya. Setiap kita dalam setiap unit itu setiap minggu ada 5 orang mendengar kabar baik. Dan kemarin saya bersyukur tadi malam ketika ya berdoa dan mengecek aktivitas, ada cukup banyak karya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada jemaat-jemaat rumah tangga yang mulai bertumbuh dan sebagainya. Ada pelayanan anak yang bertumbuh di beberapa tempat. Ada salah satunya yang mengucap syukur, ada satu anak yang satu anak yang buah pertama pelayanan yang di Indonesia Timur sudah mulai membangun komunitas-komunitas pelayanan anak. Ya, ini begitu luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena kami saling menopang, saling mendukung dan terus mengingatkan, ayo melayani, ayo melayani. Jadi minggu lalu kapan ya? Saya menyampaikan iblis itu saya ngomong dengan Mas Dikit juga ya pernah ya. Iblis itu sekarang tidak akan sanggup membuat kita jatuh di dalam kutuk dosa lagi. Ya. Oh, PA ya. Oh ya, ingat PA. Oh, keren ya. Ya. Tapi yang bisa dilakukan iblis adalah menghentikan kita untuk tidak membagi kabar baik sehingga mereka yang di sana akan mati sia-sia. Caranya apa? Dengan kesibukan kita, dengan finansial kita dan sebagainya, sehingga kita tidak melakukan bagian kita untuk mewartakan kabar baik. Iblis saat ini tidak mampu lagi mengambil kita dari Allah, nggak mampu. Karena keselamatan kita kan sudah final di dalam Kristus. Ya. Tapi yang dia lakukan adalah menutupi kita dengan berbagai kesibukan dan lain sebagainya, berbagai kenyamanan ya. Sehingga kita tidak menjangkau mereka yang di sana. Sehingga yang di sana akan semakin jauh dari Tuhan dan mati di dalam kesia-siaannya. Oleh karena itu Paulus menegaskan kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, ini juga wujud penguatan ya. Sebagai sahabat, mari kita mendorong untuk setiap kita setia dalam melayani Tuhan. Pelayanan itu tidak hanya sekedar mereka yang sekolah di sekolah teologi saja. Ya, sekolah di UNES lah, sekolah di mana Mas? Kampusmu? Oh, Unisbung. Unisbung ya. Unisbang. Keren lah. Kampusnya orang Betawi ya. Unisbang, orang Medan. Unisbang. Gitu. Terus, Akaya kuliah di mana? Oh, Gaussian. Iya, Gaussian. Ya, ayo teman-teman. Support system adalah pribadi atau orang-orang yang tetap mendukung ya kita untuk melayani. Ya, tetap mengingatkan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tetap mengingatkan bahwa segala perkara yang ada dalam dirimu itu tidak lebih besar dari Tuhan yang akan menolongmu. Yang terakhir saudara, yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, hal yang sederhana, mengunjungi, datang. Ya, saat ini mengunjungi itu bisa banyak hal ya, bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Kita kan sekarang ini sudah di dunia 5.0 ya. Saya tidak bisa berkunjung sering-sering ke Cilacap, ke Wonogiri, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, tapi sering chit-chat dengan mereka, touching, ya, berkunjung dan sebagainya. Karena di sini saudara-saudara yang dilakukan atau yang tertulis di kebenaran firman Tuhan ini, rupanya Paulus itu mendapatkan penguatan atau dikatakan tadi penyegaran jiwa, ya, penyegaran hati ketika dia dikunjungi oleh Onesiforus tadi ya. Jadi dikunjungi, didatangi itu asik loh. Ya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, praktek kita, ya, mari kita catat teman-teman kita yang mungkin lama tidak bersama-sama dengan kita. Kita bisa kunjungi mereka, ya, kita datangi mereka, kita ajak doa dan lain sebagainya.
Saudara yang terkasih dalam Kristus, kunjungan ini rupanya hal yang masih perlu kita tingkatkan, ya. Dalam hal ini saya juga diingatkan untuk benar-benar terlibat, ya, untuk dapat berkunjung, mendampingi. Dan kemarin itu saya sempat ada satu teman yang lama nggak ketemu, ya, tapi karena sebenarnya teman itu ya sudah dengan kesibukannya, ketika datang pun ya saya cuma sekedar saya sapa, dan ya rupanya itu kesempatan yang baik juga, ya, kesempatan yang baik untuk kembali membangun komunikasi. Jadi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika teman-teman punya teman, ya, ketika teman-teman punya teman, ya, itu penting juga lo datang kepada temanmu itu juga, ya, datang kepada temanmu untuk, ya, sekedar menanyakan kabar, ya, untuk menguatkan ada pokok doa atau tidak dan lain sebagainya. Jadi mari teman-teman, mari kita saling mempedulikan, ya, mari kita saling menolong, ya. Apalagi teman-teman kita yang sedang ada dalam pergumulan, ini penting banget untuk kita dampingi. Penting banget untuk kita dampingi, dan dalam pendampingan kita ini pasti akan membuat teman-teman kita ini akan merasakan kehadiran Tuhan. Saya mungkin 3 hari yang lalu, ya, saya berkomunikasi dengan seseorang yang kelihatannya itu kuat sekali. Pelayanannya begitu luar biasa, gitu kan. Dan ketika kami deep talk, ngobrol dan lain sebagainya, rupanya perlu didampingi, ya. Ada komunikasi yang ya, kalau cowok itu biasanya itu kan nangis itu kan bukan mustahil, tapi kok kalau bisa ditahan, enggak nangis lah, gitu kan. Cowok itu kuat, ya, enggak ada air mata. Rupanya sampai menangis dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa ternyata kedatangan saya, sekalipun sekedar online, berkunjung di alam alam apa itu namanya? Ya, di dunia maya, iya. Itu pun menguatkan, ya. Menguatkan dan bersyukur sekali. Dengan penguatan itu akhirnya menemukan atau diingatkan sebuah visi yang telah Tuhan percayakan, mengingatkan untuk mengeksekusi visi yang Tuhan percayakan. Jadi ayo teman-teman, mari kita menjadi support system yang baik, ya. Kita memiliki belas kasih, ya. Kita memiliki belas kasih yang sungguh-sungguh kepada sahabat kita, dan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang menguatkan, dan juga mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki waktu untuk teman kita, untuk menguatkan, sehingga support system ini akan terbangun. Kalau saya bicara ini karena mewakili komunitas, ya. Demikian juga dengan keluarga juga perlu seperti ini. Kita menjadi pribadi yang benar-benar dalam satu keluarga itu saling benar-benar mengasihi dengan belas kasih, dan kita menjadi keluarga yang benar-benar menguatkan, ya, ketika kita melihat saudara atau keluarga kita ada dalam pergumulan dan kita mengunjungi. Ya, salah satu hal yang saya pernah lakukan adalah kelihatannya itu enggak worth it, kelihatannya itu, ya. Perjalanan sini sana, tolnya berapa, solarnya berapa, tapi untuk hanya datang untuk temu kangen. Ada bom atom Hiroshima di belakang. Iya. Dan rupanya itu ketika kami datang itu beliau itu menyampaikan bahwa aku sampai mimpi loh, gitu kan. Aku sampai mimpi. Dan ini dijawab Tuhan, kalian datang. Ya, dalam mimpi itu cuma saya gitu. Tapi saya datang dengan istri dan anak-anak. Mimpinya bonus itu, ya. Ya, akhirnya
datang itu 30 menit pertama cuma nangis. Kemudian bla 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 bla, padahal ya lama. Karena ketika Kak saya datang ke sana 2 kali atau berapa kali itu nggak ketemu terus ya. Saya datang nggak ketemu, saya datang nggak ketemu. Beliau ke tempat lain, ke tempat lain. Terus ketika kami datang ketemu, wah nangis sesungguhan dan sebagainya. Dikuatkan ya. Ternyata cuma apa? Aku hanya pingin ngomong. Ya pokoknya cerita aja pergumulanku. Cuma mau ngomong gitu. Mau ngomong gitu kalau kayak dulu. Mau ngomong. Rupanya benar teman-teman. Kita menyediakan telinga kita buat sahabat kita ngomong itu berkah, pahalanya besar. Karena menolong orang lain untuk rilis ya. Untuk rilis. Makanya teman-teman kalau ada pergumulan, carilah teman yang bisa kalian percayai dulu ya. Yang bisa kalian percaya ya. Bukan teman yang akhirnya buka keran ngomong kemana-mana. Jangan gitu juga. Jadi temukan temanmu yang bisa yang kamu yakini. Kamu untuk bisa mengajak berdoa bersama-sama. Ya, itu tadi. Tolnya berapa? Saya mikirnya terus keluar tol berapa, keluar solar berapa. Tapi ketika di sana itu saya pun disegarkan. Ternyata ini juga skenario Tuhan. Karena kenapa saya bilang sekarang skenario Tuhan? Karena orang tadi ngomong seperti tadi saya sampaikan, aku mimpi kamu hadir gitu kan, kamu datang gitu kan. Sekarang datang, terus nangis, setelah itu cerita, plong, kami pamit, udah gitu aja. Jadi kelihatannya itu wah, kok mahal ya, tapi ya Tuhan cukupkan kok. Nggak jauh dari situ ada berkat ya. Nggak jauh dari itu ada berkat buat kami. Dan hari ini pun tadi juga ada berkat. Mau beli meja kursi second. Iya. Oh, info bukan. Itu mahal, Kak. Itu baru, nggak ada yang second, informa itu. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita menjadi pendukung sekitar kita, pendukung dalam berkomunitas, pendukung dalam berkeluarga, menjadi support system yang baik. Ya, kita punya belas kasih, kita menguatkan dan kita hadir. Kehadiran kita itu diperlukan. Kehadiran itu kadang tidak bicara tentang kuantitasnya, ya, tapi kualitasnya. Nggak harus lama, sebentar pun tapi berkualitas. Ya. Mari kita menjadi support system yang baik. Mari kita membangun pelayanan ini dengan support system yang baik. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menolong kami dengan kebenaran firman, di mana Engkau mau untuk kami menjadi support system yang baik, pendukung yang baik antar sesama kami, baik kami dalam tim pelayanan maupun di dalam komunitas kami biasa, dan juga kami dalam berkeluarga maupun dalam hal yang lainnya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan Kau mengingatkan kami, dan kami percaya Tuhan, Kau terus mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang penuh belas kasih pada sesama kami, orang-orang yang digerakkan atau diarahkan kebenaran firman Tuhan sehingga kami menguatkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan orang-orang yang bersedia hadir untuk menjadi support system yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu telah memenuhi hati kami. Dan ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu, di mana kehidupan kami telah menikmati dan mengalami kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.